Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat Indonesia. Pada konten kali ini, saya mewakili teman-teman saya, kelompok 3, kelompok Bekantan, kelas SMP Kabupaten Banjar, pada pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait literasi algoritma dan konten digital pada modul 2 pelatihan KKA. Nah, adapun anggota kelompok saya yaitu Artoni Yahya, Wahid Hashim, Mega, Lisa Destriani, Ismaya Ulansari, dan Muhammad Ade Saputra. Nah, sebelum saya menyampaikan hal yang utama atau inti dalam konten ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa saja cara dalam melakukan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mengolah data, kita harus menerapkan 4 pilar berpikir komputasional. Apa saja sih? Yang pertama ada dekomposisi. Nah, ketika kita mendapatkan data yang kita peroleh, maka yang pertama adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, kemudian ada pengenalan pola. Ya, dari artinya mengidentifikasi kesamaan atau struktur data tersebut. Selanjutnya adalah abstraksi, yakni menyaring informasi penting dari data tersebut. Dan yang paling penting terakhir adalah menyusun langkah penyelesaian secara efektif dan berulang serta mudah untuk dipahami. Nah, pada konten kali ini saya akan berfokus kepada algoritma dari 4 pilar berpikir komputasional tadi, yakni penggunaan algoritma dalam memecahkan masalah secara efektif. Nah, yang paling utama kita harus mengetahui dulu permasalahan yang akan kita pecahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara pemecahan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara? Pemecahan masalah untuk menghitung waktu tempuh berkendara dengan instruksi yang efektif dengan membagi masalah menjadi langkah-langkah yang dapat diikuti dengan mudah. Setiap langkah harus dirumuskan dengan jelas dan logis. Algoritma yang dibuat harus mengikuti urutan yang benar dalam proses perhitungan. Nah, dalam memecahkan masalah ini, ya ini terkait dengan data juga. Nah, maka kita perlu yang namanya alat bantu ya, bisa berupa yang terkoneksi dengan internet atau perangkat, yakni plug ya, aplikasi Toki seperti Chat, Vitoblox dan lain-lain. Bisa juga menggunakan unplug ya, yang kertas, pensil atau papan tulis. Nah, oke, selanjutnya kita menyusun langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini saya menjelaskan yang unplug-nya dulu. Nah, langkah-langkah yang dapat kita gunakan dalam menghitung waktu tempuh, ya, pertama adalah tentukan jarak yang akan ditempuh. Misalkan jaraknya adalah 100 km. Kemudian langkah kedua, tentukan kecepatan rata-rata berkendara. Misalkan 60 km per jam. Nah, selanjutnya yang ketiga, hitunglah waktu tempuh dasar ya. Gunakan rumus dasarnya, yakni waktu tempuh sama dengan jarak dibagi kecepatan rata-rata. Nah, jadi 100 dibagi 60 maka sama dengan 1,6 jam. Nah, selanjutnya tambahkan waktu ekstra sebagai faktor eksternal. Misalnya, jika perjalanan diperkirakan melalui daerah yang padat pada jam sibuk, tambahkan waktu tempuh sebesar 30 menit atau 0,5 jam. Nah, pada perhitungan pada penyusunan langkah-langkah ini dan perhitungannya kita menggunakan satuan jam. Nah, selanjutnya langkah kelima, tambahkan waktu istirahat. Karena dalam perjalanan kita perlu yang namanya juga istirahat. Karena perjalanan 1,67 jam itu juga cukup lama. Nah, anggap aja kita istirahat 15 menit atau 0,25 jam. Selanjutnya ini yang terpenting adalah hitung total waktu tempuh. Nah, total waktu tempuh keseluruhan adalah jumlah waktu tempuh dasar, waktu tambahan karena kemacetan dan waktu istirahat. Perhitungan dengan formula koreksi
Nah, jadi rumusnya adalah total waktu tempuh sama dengan waktu tempuh ditambah faktor lalu lintas ditambah jenis jalan. Nah, oleh karena itu, maka dimasukkanlah waktu tempuh dasar tadi 1,67 jam ditambah 0,5 jam kemacetan, ya. Kemudian ditambah 0,25 jam waktu istirahat. Maka didapatkanlah total waktu tempuh pengendara itu yakni 2,42 jam. Nah, ini kalau kita lakukan secara perhitungan melalui kertas papan tulis ya, yang mana ini tidak menggunakan perangkat lunak ya, dan tidak terkoneksi dengan internet. Sekarang kita menggunakan cara yang lebih efektif agar penyelesaian masalah ini dapat terselesaikan ya. Yakni menggunakan langkah-langkah plug ya, penerapan perhitungan waktu tempuh dengan aplikasi pemrograman berbasis blok key, yakni menggunakan aplikasi PitoBlocks. Nah, seperti ini gambar aplikasinya dan seperti ini langkah yang akan saya jelaskan ya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengubah yang unplug tadi menjadi plug ya, artinya terkoneksi dengan aplikasi atau internet. Nah, sekarang coba kita buka Google ya, ikuti arahan dari saya. Nah, jadi tadi kan kita sudah membuat secara manual ya atau unplug ya terkait perhitungan total waktu tempuh. Nah, sekarang kita coba mengubahnya menjadi algoritma pemrograman dengan menggunakan aplikasi PitoBlocks. Oke, kita langsung saja ketik di Google aplikasi PitoBlocks AI. Nah, klik yang gambar beruang ini ya, PitoBlocks AI. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian klik blok. Selanjutnya, nah ini adalah lembar kerja dari PitoBlocks. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba sign in. Ya, boleh langsung saja, cuman saya sarankan untuk sign in supaya mengganti bahasa dari PitoBlocks ini. Klik sign in, nanti silakan isi username dan passwordnya ya. Oke, nah karena saya sudah registrasi, nah saya langsung lanjut aja ke lembar kerja PitoBlocks. Ya, ini saya sudah masuk di akun yang sudah registrasi tadi. Kita akan fokus ke lembar kerja. Oke, pertama klik blok ya. Selanjutnya ini adalah si Tobi, beruang Tobi. Sekarang kita akan percantik dulu si Tobi ini biar kelihatan bagus ya, realistis. Jangan mengganti backdropnya menjadi di bagian sini, backdropnya menjadi di backdrop jalan atau kota. Nah, sudah. Selanjutnya kita berikan mobil ya, tambahan choose sprite, tambahan animasi mobil ya. Oke, sudah. Kita taruh sebelah sini. Nah, dan jangan lupa kalau sudah memilih mobil, kembali ke Tobi-nya lagi. Oke, nah sekarang kita akan memberikan instruksi atau algoritma pemrograman kepada si Tobi ini ya. Nah, jadi caranya seperti apa? Kita fokus ke bagian sebelah kiri Anda. Di sini ada menu-menu ya. Nah, langkah pertama adalah klik event. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kalau mau mengganti ke bahasa Indonesia bisa klik bola dunia ini. Nah, oke. Selanjutnya kita fokus ke event lagi. Saya tetap menggunakan bahasa Inggris biar terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Oke, lanjut geser ya, mungkin klik ya, klik bendera, maksudnya ketika diklik bendera warna hijau maka akan mulai geser sebelah kanan. Oke, selanjutnya
masuk ke menu sensing. Nah, di sini kita akan suruh si Toby ini instruksikan untuk menanyakan berapa waktu tempuhnya, kemudian berapa waktu macetnya, kemudian berapa waktu istirahatnya. Oke, kita geser di sini asking bertanya, geser ke sebelah sini. Nah, ganti ini menjadi pertanyaan masukkan waktu tempuh Anda. Nah, waktu tempuh dasar ya ini. Selanjutnya masuk ke menu variabel bagian jingga ini. Kita geser set ya, set ini ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, kalau sudah ya, double kita hapus. Nah, kita tambahkan variabel apa saja karena rumusnya ada penjumlahan dari total waktu tempuh sama dengan waktu tempuh dasar ditambah waktu kemacetan ya, ditambah dengan waktu istirahat. Jadi kita tambahkan 3 variabel itu, dan yang terakhir ini istirahat ya. Kemudian yang terakhir adalah hasil. Jadi ada 4 variabel yang kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan ganti pada blok set ini warna jingga itu adalah yang ditanyakan kan waktu tempuh, berarti kita cari waktu tempuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu sensing. Di sini ada answer, klik drop ya, pindahkan ke bagian sini. Nah, sudah. Kita akan melakukan pemulangan di asking dan set ini, 2 blok ini, karena ada 3 variabel yang akan kita jumlahkan. Masukkan, geser sebelah kanan dan ganti pertanyaannya, masukkan estimasi waktu macet ya, macet Anda. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita ke menu variabel. Di sini ada set, kita geser sebelah kanan, ganti menjadi waktu kemacetan. Kemudian sensing ya, kembali ke sensing, sama kayak tadi, geser answer ke sebelah sini. Oke, lanjut ke variabel lagi. Kita akan menanyakan menu sensing maksud saya. Pin geser asking ke sebelah sini dan ganti pertanyaannya, masukkan waktu istirahat Anda. Oke. Sudah. Selanjutnya kita ke menu variabel, masukkan set tadi lagi, ganti variabelnya menjadi istirahat ya. Nah, kembali ke sensing. Nah, di sini ada answer, sama kayak tadi, geser ke sebelah kanan, masukkan ke dalam sini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan 3 variabel ini dengan cara klik variabel jingga ini ya. Kemudian set lagi, masukkan ke paling bawah, tapi variabelnya tetap hasil ya. Hasil. Nah, selanjutnya kita akan operasikan atau menjumlahkan ketiga variabel di atas ini dengan cara klik operator, nanti cari yang count penjumlahan paling atas ya. Nah, ini geser ke bagian sini. Nah, oke, kita karena ada 3 yang dijumlahkan, kita masukkan lagi biar jadi 3 ya. Lanjut kita ke menu variabel. Nah, di sini ada variabel apa saja tadi yang kita jumlahkan. Ada ke waktu tempuh, masukkan ke dalam sini. Nah, slot sini masukkan lagi kemacetan. Ya, hati-hati dengan masukkan. Kemudian ada waktu istirahat. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan mengarahkan Toby ini untuk menyampaikan hasilnya dengan cara klik blok ya, paling atas nomor 2. Nah, klik say hello. Nah, masukkan paling bawah. Oke, selanjutnya ke operator ya, ke menu operator warna hijau, klik drop join apple banana ke bagian hello. Lanjutnya di sini ganti apple jadi waktu perjalanan Anda. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita klik join lagi, masukkan join ke banana. Oke. Nah, di apple ini kita kembali ke variabel ya.
ada masukkan hasil ke dalam Excel ini. Dan banana ini ganti jadi satuannya adalah jam. Oke, ini sudah selesai. Kita akan coba blok ini apakah algoritma sudah bekerja atau belum. Dengan cara klik yang warna hijau ini ya, bendera hijau. Tapi sebelumnya kita perbesar dulu ya. Oke, sudah diklik. Nah, tinggal masukkan waktu tempuh. Jadi si Toby bertanya, waktu tempuh Anda. Tadi kan waktu tempuhnya adalah 1,67 ya. Kita ubah komanya jadi titik 1,67 jam. Klik centang. Kemudian waktu kemacetannya 0,5. Oke, sekarang waktu istirahat ya. Waktu istirahatnya adalah 0,25. Cetak. Dan Toby akan menyampaikan waktu perjalanan Anda adalah, jadi secara otomatis algoritma ini akan menjumlahkan ya hasilnya. Jadi 2,42 jam. Oke, nah ya. Kemudian ya, ini supaya kelihatan hasilnya, ini bisa supaya kelihatan pada tampilan di sini, maka kita bisa centang di bagian variabel waktu tempuh, kemacetan, istirahat, dan hasil. Nah, ini akan kelihatan berapa nilainya. Oke, itu saja terkait dengan tutorial ya, cara untuk menggunakan aplikasi PiccoBlock ini supaya memudahkan kita dalam memberikan algoritma atau langkah-langkah supaya tidak menggunakan perhitungan secara manual. Jelas ini aplikasi yang memudahkan, menyenangkan, dan keren. Apalagi peserta didik kita itu suka dengan hal-hal yang berbau animasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut lagi ke kesimpulan. Kesimpulan pada konten saya kali ini, dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan data secara efektif, terstruktur, dan sistematis, maka kita harus menerapkan 4 pilar dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian, agar pemecahan masalah dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, menyenangkan, dan melatih kemampuan berpikir komputasional dalam pembelajaran di kelas, maka sebaiknya diperlukan perangkat yang cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahannya dalam menggunakan aplikasi PiccoBlock. Sehingga jika nantinya diterapkan dalam pembelajaran di kelas, peserta didik akan merasakan pembelajaran yang mendalam, di mana ada meaningful, ya, kesadaran dalam pembelajaran, mindful, kebermaknaan, dan joyful, yakni kebahagiaan dalam pembelajaran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam konten kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share pada channel YouTube saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada konten berikutnya. Salam guru-guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.